Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Febrianto dengan NPM 211506161. Di sini saya akan membahas tentang tugas praktikum jaringan komputer yang ketiga, yaitu Use Ping and Trace Route Test Network Connectivity. Di sini saya telah menyusun perangkat-perangkatnya. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi, yang dimana yang pertama di sini saya akan melakukan konfigurasi terhadap eh, router 1. Sini kita akan masuk ke dalam CLI-nya. Kemudian kita masuk ke privilege dengan mematikan enable, kemudian configure terminal, kemudian kita akan mengganti nama perangkatnya jadi R1, menggunakan hostname 1, kemudian domain lookup untuk menonaktifkan DNS, kemudian IPv6 untuk mengaktifkan IPv6. Kemudian kita akan masuk ke interface G0/0/0. Kemudian akan mengatur IP address untuk interface tersebut, yaitu dengan IP address 64.100.0.2. Dan split masknya 255.255.255.252. Kemudian kita masukkan juga untuk IPv6 ya. Enter aja. Kemudian IPv6 address link lokal ini untuk default gateway-nya untuk IPv6. Kemudian no shutdown agar konfigurasinya tidak hilang apabila perangkat dimatikan. Oke. Dan exit. Kemudian kita akan mengatur untuk interface G0/0/1. Kemudian akan memberikan IP address dengan mengetikkan IP address, yaitu yang dimasukkan yaitu 192.168.1.1. Ini untuk menghubungkan ke switch 1. Oke. Kemudian kita akan memasukkan IPv6 address untuk interface G0 gigabyte G gigabit 0/0/1. Oke, kemudian kita akan masukkan juga link lokalnya itu untuk default gateway-nya. Oke, kemudian no shutdown, menyimpan konfigurasi, kemudian exit. Kemudian kita ketikkan IP root 0.0.64.100.0.1. Kemudian masukkan juga untuk IPv6 rutenya. Kemudian akses list permit. Di satu permit ini untuk memberikan perizinan.
enter. Oke, kemudian oke, untuk konfigurasi router sendiri sudah selesai. Lalu kita akan mengkonfigurasi dari ISP, ISP yaitu yang di sini. Kita masuk ke CLI-nya. Kemudian masuk ke privilege mode. Kemudian masuk ke configure terminal. Oke. Kemudian kita akan mengubah nama dari perangkat yaitu ISP. Kemudian no domain lookup untuk menonaktifkan DNS. Kemudian IPv6 unicast routing itu untuk mengaktifkan IPv6. Kemudian kita akan mengatur ke interface g/g0 slash 0/0. Oke, kita akan masukkan IP address-nya yaitu 64.100.0.1 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.252. Itu untuk menghubungkan ke router 1. Kemudian kita akan masukkan ke IPv6-nya. Kemudian masukkan default gateway untuk IPv6-nya. Oke. Kemudian no shutdown untuk menyimpan konfigurasi di interface. Kemudian exit, keluar dari konfigurasi, keluar dari interface G0/0/0. Kemudian kita akan mengatur interface G0/0/1, G0/0/1. Kemudian kita akan masukkan IP address-nya yaitu 209.165.200.255 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.224 itu untuk menghubungkan ke perangkat eksternal. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan juga IPv6 address. Kemudian masukkan default gateway untuk jalur G0/0/1. Kemudian no shutdown. No shutdown. Oke, untuk menyimpan konfigurasi, kemudian exit. Kemudian kita akan mengetikkan IP root untuk mengatur rutenya. Oke, kemudian masukkan IP root untuk IPv6. Saja. Oke, sudah. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi terhadap perangkat switch 1. Kita akan masuk ke CLI-nya. Kemudian masuk ke privilege mode. Kemudian masuk ke konfigurasi. Oke. Kemudian kita no domain IP lookup itu untuk
untuk menonaktifkan DNS. Kemudian kita akan mengatur interface VLAN 1. Kemudian memasukkan IP untuk interface VLAN 1, yang dimana IP-nya itu 192.168.1.2 dengan NES-nya 255.255.255.0. Kemudian enter. Kemudian kita akan memasukkan IPv6-nya juga. Oke. Kita masukkan IPv6-nya untuk S1, yaitu ini. Kemudian kita masukkan untuk default gateway dari IPv6-nya, versi 1, yaitu FE80.2.22. Oke. Kemudian kita akan ketikkan no shutdown untuk mengaktifkan. Kemudian kita akan exit. Dan kita akan masukkan IP default gateway untuk switch 1, yaitu 192.168.1.1. Kemudian N. Oke, sudah. Itu sudah untuk konfigurasi dari switch 1. Kemudian kita akan mencoba untuk ping. Oh, kita masukkan dulu untuk IP dari PCA. Oke, kita masukkan dengan cara masuk ke desktop, kemudian IP configuration, kita masukkan 192.168.1.10. Kemudian subnet masknya yaitu subnet masknya yaitu 255 ini sudah. Kemudian default gateway ini kita masukkan juga, yaitu 192.168.1.1. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan IPv6 addressnya. Oke, kita masukkan aja. Addressnya 64. Kemudian masukkan juga DNS dari ini ya, IPv6 ya. Sudah benar. Ini /10 ya. Oke, kita /10. 10. Masukkan default gateway. Oke.
Sepertinya sudah. Kita akan lakukan ping ke ping ke S1. Kita ketikkan aja 192.168.1. Oke, di sini sudah bisa. Berarti sudah terhubung. Kemudian kita coba ping untuk IPv6-nya dari router 1. Oke, di sini sudah bisa juga. Berarti tidak ada masalah dengan konfigurasinya. Oh iya, kita belum masukkan untuk perangkat eksternalnya, IP dan yang lain-lain. Kita akan masukkan ke IP configuration. Kemudian masukkan kemudian masukkan IP-nya, address-nya, kemudian subnet mask-nya itu. Hmm. Oke, kemudian kita masukkan subnet mask-nya yaitu eh, tuh 255.255.255.224. Ya, 224. Kemudian kita masukkan default gateway-nya yaitu oke. Kemudian kita masukkan juga untuk IPv6-nya. Terus 64. Kemudian masukkan default gateway. 64. Ke default gateway-nya yaitu FE 80225. Dan sudah. Kemudian kita akan melakukan tracer ya dari PCA ke perangkat eksternal. Oke, tracer itu untuk mengetahui jalur apa saja yang dilalui untuk perang untuk melakukan ping terhadap perangkat tujuan. 5.200.226. Oke, di sini sudah ditampilkan. Ditampilkan perangkat apa saja yang dilalui untuk mencapai eksternal. Kemudian kita akan mengetes
juga traceroute, traceroute dari R1 ke eksternal. R1 kita masuk CLI, kemudian enable dulu. Traceroute 9.165.200.226. Oke, ini ditampilkan apa aja yang dilalui oleh perangkat untuk mencapai eh, eksternal. Eksternal. Kita juga akan mengetesnya untuk IPv6-nya apakah bisa. Oke, ini IPv6 yang dilalui. Mungkin sekian untuk modul satunya. Oke, kita akan lanjut ke modul 2. Oke, ini adalah modul 2-nya, yaitu Design and Build a Small Network, yang dimana terdapat dua perangkat switch, yaitu switch 2960 dan satu router, yaitu router 4321. Kemudian ada dua PC yang terhubung. Kemudian untuk di sini kita akan melakukan konfigurasi terhadap router, yang dimana router akan terhubung ke router yang terhubung ke interface G0/0/0 itu akan menggunakan IP address 192.168.1.1. Di sini kita akan masuk ke routernya, di sini masuk CLI, kemudian no, oke, enable, masuk privilege mode, kemudian configure terminal, masuk ke konfigurasi. Kemudian di sini saya telah menyiapkan untuk komennya agar tidak terlalu lama videonya. Kemudian kita akan ketikkan hostname untuk mengganti nama dari perangkatnya, yaitu pep rtr, enter. Kemudian no domain lookup uh, untuk menonaktifkan DNS. Kemudian kita akan atur password, yaitu passwordnya di sini saya menggunakan class. Inline console ini untuk password juga. Oke, kemudian password Cisco. Untuk konsol 0, kita menggunakan passwordnya Cisco. Kemudian login. Exit. Kemudian kita masuk ke line VTY. Mengatur passwordnya juga. Kita memberi passwordnya yaitu Cisco juga. Login. Kemudian um, login, kemudian exit. Dan kita ketikkan service password encryption untuk mengaktifkan passwordnya. Oke, sudah. Kemudian masukkan banner MOTD. Banner MOTD ini untuk yang akan ditampilkan pada saat masuk ke privilege mode. Kemudian kita akan mengatur, ini sudah ya, kita akan tes apakah passwordnya berjalan. Oke, kita exit lagi. Oke, sudah, ini kita diminta password untuk masuk perangkat, yaitu di sini menggunakan passwordnya Cisco. Kemudian kita masuk ke enable yaitu privilege mode, passwordnya class. Kemudian kita masuk configure terminal. Di sini password telah berhasil ya.
Ini kita lanjut lagi, yaitu untuk eh, interface. Interface G0/0/0 itu menggunakan, kita masuk dulu untuk mengatur IP address, yaitu kita berikan IP address 192.168.1.1 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.224. Kemudian no shutdown untuk mengaktifkan konfigurasi interface, kemudian exit. Lalu kita akan masuk ke interface G0/0/1, di mana kita akan memberikan IP address untuk yang terhubung ke G0/0/1 yaitu 192.168.1.33. Oke, no shutdown untuk mengaktifkan. Sudah exit. Kemudian exit lagi. Sudah. Kemudian kita akan copy running startup config itu untuk menyimpan di dalam memori untuk konfigurasi yang telah dilakukan di router. Oke, oke sudah. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi terhadap SW1 yaitu switch 1 ya. CLI, kemudian enter, masuk ke enable, kemudian configure terminal. Oke, sudah. Kita akan masuk, kita akan mengganti nama dari perangkatnya. App SW1, kemudian domain lookup, itu untuk menonaktifkan DNS. Ya, sudah. Kemudian kita akan masuk ke interface VLAN 1. Oke, kita berikan IP address-nya yaitu 192.168.1.20. Oke, kemudian no shutdown untuk mengaktifkannya. Sudah, exit. Oke, ini itu untuk switch 1, kemudian switch 2. Mode, enable, dengan kemudian masuk ke konfigurasi. Oke, di sini ganti nama menggunakan hostname. Oke, sudah. Domain IP lookup untuk menonaktifkan DNS. Kemudian interface VLAN-nya, kita akan mengaturnya dengan IP address 192.168.1.62 dan no shutdown untuk mengaktifkannya dan exit. Oke, sudah. Dan sudah untuk konfigurasi dari switch 1 dan lain-lain. Kemudian kita akan masukkan IP di PC1 itu 192.168.1.10. Subnet masknya yaitu 224 ya. 224. Kemudian sudah. Oke, kita masuk ke PC2. Masukkan IP juga. 192.168.1.40. Kemudian 224. Sudah. Kita akan mencoba untuk ping dari PC A ke PC B. PC1 ke PC2 ke PC1. Oke, kita akan masuk ke command prompt, kemudian ping 192, masukkan IP dari PC1 itu 192.168.1.10.
1.10. Ini terjadi request timeout. Kenapa? Karena tadi saya belum memasukkan untuk default gateway-nya di PC 1 dan PC 2. Di sini saya masukkan default gateway-nya yaitu untuk PC 1 yaitu 192.168.1.33. Kemudian untuk PC 2 yaitu um, 192.168.1.33. Satu. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk mapping dari PC 1 ke PC 2. Mapping 192.168.1.40. Nah, di sini sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Kemudian kita akan coba selanjutnya yaitu uh, selanjutnya yaitu show run di routernya. Show run. Melihat konfigurasi yang berjalan. Oke. Ini konfigurasi berjalan. Ya, sudah. Kemudian akan kita tes traceroute. Ya, traceroute dari switch 2 ke ke PC 1. Traceroute 192.168.1.10. Oke, masih tracking. Nah, mungkin untuk traceroute-nya gagal. Kita coba untuk yang lain yaitu perintah show ERP pada router. Oke, kita coba untuk matikan show ERP. Nah, di sini ditampilkan interface apa saja yang digunakan di perangkat ini. Kemudian em, kita akan coba perintah yang lain yaitu show show VLAN brief show VLAN brief. Oke, kita lihat sini berhasil juga. Itu VLAN brief yang aktif itu di sini. Kemudian kita akan mencoba perintah yang lain yaitu um, show run sudah tadi ya. Ya, mungkin kita akan mencoba untuk show di di 0/0/0. Oke, masukkan. Nah, di sini ditampilkan apa aja yang terdapat dalam interface G0/0/0.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.